Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 53. Syurutun naskhi, syarat nasakh. Ishtaratu lin-naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun minha. Untuk melakukan nasakh terhadap dalil-dalil yang memang mungkin untuk dinasakh, maka ada syarat-syaratnya. Di antaranya, yang pertama, ta'adzurul jam'i bainad dalilaini. Tidak memungkinkannya untuk mengkompromikan di antara dua dalil. Fa in amkanal jam'u fala naskha. Andaikan di antara dua dalil itu masih mungkin untuk dikompromikan, masih mungkin untuk digabungkan, diamalkan keduanya, maka tidak ada nasakh di sana. Limkanil amali bikullin minhuma. Karena masih memungkinkan untuk mengamalkan keduanya. Maka ketika ada dua dalil yang nampak bertentangan, ternyata kok masih bisa digabungkan, masih bisa dikompromikan. Maka ini kasusnya bukan nasakh. Bukan yang satu menghapus yang lain, bukan. Tapi ini harusnya diamalkan dua-duanya. Nah, ketika tidak mungkin untuk bisa diamalkan dua-duanya, tidak mungkin untuk dikompromikan, maka bisa jadi salah satunya adalah nasikh, yang lainnya adalah mansukh. Kemudian syarat yang kedua, al-ilmu bita'akhurin nasikhi. Adanya ilmu tentang ta'akhur. Ta'akhur artinya muncul belakangan pada dalil yang nasikh, pada dalil yang kedua. Jadi ada dua dalil yang nampaknya bertentangan, dan kita tahu bahwasanya salah satu dari dalil ini munculnya, turunnya atau Nabi ucapkannya itu lebih belakangan daripada dalil yang satunya lagi. Atau diketahui kronologi waktunya. Bahwasanya ini duluan, ini belakangan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ketika ini diketahui, baru bisa melakukan nasakh. Baru bisa mengatakan, ini nasikh, ini mansukh. Wa yu'lamu dzalika imma bin nassi au bi khabaris sahabiyyi au bit tarikhi. Dan cara mengetahuinya adalah terkadang diketahui dari teks bin nassi atau diketahui dari kabar para sahabat Nabi atau bitarikhi atau dari kronologi sejarah. Maka andaikan ada dua dalil yang nampak bertentangan namun tidak diketahui kronologinya, mana yang lebih duluan, mana yang lebih belakangan, maka di sini tidak boleh melakukan nasakh. Mithalu ma'ulima ta'akhuruhu bin nassi. Contoh dalil yang diketahui bahwasanya dia datang belakangan secara tekstual. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa'i. Dahulu aku pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah, nikah kontrak, yaitu nikah dengan perjanjian hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Dahulu pernah dibolehkan. Kemudian kata Nabi, wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamati. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka dari pemahaman teks ini kita mengetahui bahwasanya dahulu nikah mut'ah pernah diizinkan, pernah dibolehkan. Namun setelahnya nikah mut'ah dilarang sampai hari kiamat. Dari sini diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan. Kemudian wa misalu ma'ulima bi khabaris sahabiyyi. Contoh yang diketahui dari kabar yang disampaikan oleh sahabat Nabi. Qaulu Aisyah radhiyallahu anha. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila minal Qur'ani ashru radha'atin ma'lumatin yuhrimna. Dahulu pernah turun ayat Al-Quran
yang menyatakan bahwasanya 10 kali susuan itu bisa memahramkan. Kalau ada bayi disusui oleh wanita yang bukan ibunya sebanyak 10 kali susuan, maka bayi ini menjadi anak susunya. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Namun kemudian ayat tersebut dinasakh. Artinya dinasakh teksnya, sudah tidak ada lagi ayatnya. Dinasakh, dihapus dengan 5 kali susuan yang maklumat, yang diketahui. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka ini perkataan seorang sahabiyah yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan adanya kronologi, bahwasanya awalnya 10 kali susuan untuk bisa memahramkan anak susu. Kemudian dinasakh sehingga yang belakangan adalah 5 kali susuan. Maka yang belakangan ini adalah nasikh, sedangkan yang 10 kali susuan itu mansukh. Kemudian wa mithalu ma'ulima bitarikhi. Contoh yang diketahui berdasarkan kronologi sejarah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah berikan kemudahan kepada kalian. Al-ayata. Faqauluhu al-ana yadullu ala ta'akhuri hadzal hukmi. Perkataan al-ana, sekarang, menunjukkan bahwasanya apa yang Allah sebutkan setelah itu perkara yang ta'akhur, perkara yang belakangan. Maka law dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrati. Demikian juga andaikan disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi sesuatu perkara sebelum hijrah. Tsumma hakama ba'daha bima yukhalifuhu. Kemudian setelah hijrah Nabi menghukumi perkara tersebut dengan hukum yang berbeda. Fatsani nasikhun. Maka hukum yang kedua itu hukum yang nasikh, yang menghapus. Hukum yang pertama, hukum yang mansukh. Kemudian syarat yang ketiga, thubutun nasikhi. Agar nasikh itu menjadi sah, maka dalil yang menjadi nasikh itu harus thubut, harus sahih, harus valid. Washtarata al-jumhuru an yakuna aqwa minal mansukhi aw mumathilan lahu. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama mempersyaratkan bahwasanya dalil yang nasikh itu harus lebih kuat atau minimal setara dengan dalil yang mansukh. Maksudnya lebih kuat atau setara dari segi kualitasnya. Fala yunsakhu al-mutawatiru indahum bil ahadi. Maka menurut jumhur ulama, hadis yang mutawatir tidak bisa dinasakh oleh hadis ahad. Karena hadis mutawatir kualitasnya lebih bagus daripada hadis ahad. Wa in kana tsabitan, walaupun hadis ahadnya sahih. Wal arjahu annahu la yushtaratu an yakuna an-nasikhu aqwa aw mumathilan. Namun pendapat yang rajih, tidak dipersyaratkan dalil yang nasikh itu harus lebih kuat atau harus setara kualitasnya dengan dalil yang mansukh. Li'anna mahallan naskhi al-hukmu. Karena inti dari nasakh adalah hukumnya. Dan hadis yang ahad, kalau dia sahih, maka terkandung di dalamnya hukum. Hukumnya ada. Maka yang dilihat itu hukum dan hukum, tanpa melihat kualitas. Maka, wala yushtaratu fi thubutihi at-tawaturu. Tidak dipersyaratkan bagi dalil yang nasikh, dia harus mutawatir, tidak harus mutawatir. Kemudian, aqsamun naskhi, jenis-jenis nasakh. Yunqasamu an-naskhu bi'tibari an-nassi al-mansukhi ila 3 aqsamin. Nasakh dilihat dari nas yang dimansukh terbagi menjadi 3 jenis. Al-awwalu, yang pertama, manusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu. Dalil yang dihapus hukumnya tapi teksnya masih ada. Wa hadza huwal katsiru fil Qur'ani. Dan inilah yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya, contohnya, ayatul musabarati. 2 ayat tentang bersabar dalam menghadapi musuh yang sudah kita baca.
Itu surat Al-Anfal ayat 65 dan 66. Yang mana di surat Al-Anfal ayat 65 disebutkan bahwasanya 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200 orang. Berarti satu orang mengalahkan 10 orang. Kemudian ayat ini dimansuh oleh surat Al-Anfal ayat 66. Yang mana disebutkan di sana 100 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Satu orang mengalahkan 2. Sehingga Al-Anfal ayat 65 mansuh. Sudah terhapus hukumnya. Tapi ayatnya masih ada. Masih kita baca sampai hari ini. Wa hikmatu naskhil hukmi dunal lafzi. Dan hikmah dari adanya penghapusan hukum, namun lafadznya masih tetap ada. Hikmahnya adalah baqa'u thawabit tilawati. Tetapnya pahala dari membacanya. Sehingga kita bisa dapat pahala dengan membaca ayat surat Al-Anfal ayat 65. Karena dia ayat Quran. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian wa tadhkirul ummati bihikmatin naskhi. Untuk mengingatkan umat tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menasakh sebuah hukum. Ya, bahwasanya Allah pernah memberikan beban satu orang kalahkan 10. Kemudian Allah ringankan. Satu orang menjadi mengalahkan hanya 2 saja. Berarti Allah memberikan rahmah, Allah berikan keringanan. Allah sayang kepada hambanya. Nah, adanya surat Al-Anfal ayat 65 yang teksnya masih ada akan mengingatkan kita terhadap hal itu. Bahwasanya Allah sayang sama hambanya, Allah meringankan hambanya dan seterusnya. Atsani, jenis nasakh yang kedua, ma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Yaitu yang dihapus lafadznya, teksnya, namun hukumnya masih ada. Ka'ayatir rajmi, seperti ayat-ayat tentang rajam. Rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, yang muhsan, dengan cara dilempar dengan batu yang tajam sampai dia mati. Menunjukkan betapa kejinya, betapa hinanya perbuatan zina. Sehingga hukumannya adalah hukuman yang berat seperti itu. Yaitu hukuman rajam. Dan hukuman rajam ini ada di dalam Al-Quran. Namun ayatnya sudah mansuh. Tetapi hukumnya masih ada. Hukum rajam masih berlaku sampai hari kiamat. Faqad thabata fi sahihaini, terdapat hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari Muslim min hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana fi ma anzalallahu ayatul rajmi. Dahulu di antara ayat yang pernah Allah turunkan adalah ayat rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha. Dan kami pernah membacanya dan kami pernah menghafalnya dan kami memahami maknanya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan rajam. Nabi pernah mengamalkannya. Dan kami pun, kata Umar, kami pun sebagai khalifah pernah mengamalkannya sepeninggal beliau. Fa'akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qailun wallahi ma najidur rajma fi kitabillah. Dan kata Umar, aku khawatir ketika berlalu waktu, kemudian manusia ada yang mengatakan, demi Allah kami tidak mendapati adanya hukuman rajam di dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin anzalahallahu. Sehingga mereka menjadi sesat karena mereka meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan kepada mereka. Fa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana. Karena hukuman rajam di dalam Al-Quran itu benar adanya, berlaku bagi orang yang berzina. Idza ahsana, kalau orang tersebut muhsan. Muhsan itu artinya sudah pernah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Kalau dia sudah pernah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, kemudian setelah itu dia berzina, maka hukumannya adalah rajam.
minar rijali wan nisa'i, baik laki-laki maupun wanita. Wa qamatil bayyinatu, dan terdapat buktinya, yaitu berupa 4 orang saksi. Au kanal hablu, atau adanya kehamilan. Wanita tidak ada suami tapi dia hamil, pasti dia berzina. Awil i'tirafu, atau adanya pengakuan. Maka orang yang terpenuhi syarat-syarat ini, dia seharusnya dijatuhkan hukuman rajam kalau dia berzina. Perhatikan ya, jadi orang yang berzina tidak serta-merta dihukum rajam. Pertama, dia harus muhsan. Yang kedua, harus ada 4 orang saksi yang melihat secara langsung, bukan dari CCTV, bukan dari cerita orang lain, atau yang lainnya, harus melihat secara langsung. 4-4-nya. Atau kalau tidak, dibuktikan dengan kehamilan, padahal si wanita ini tidak punya suami misalnya. Atau kalau tidak, dari pengakuan pelakunya sendiri. Dan yang menjatuhkan hukuman tentunya adalah pemerintah. Ulil amri ya, bukan sembarang orang. Nah, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan hukum rajam masih ada, masih berlaku sampai hari kiamat. Walaupun ayat rajam teksnya sudah mansukh, sudah tidak ada. Wa hikmatun naskhil lafzi dunal hukmi. Dan hikmah adanya penghapusan lafaz, tapi hukumnya masih ada. Adalah ikhtibarul ummati fil amali bima la yajiduna lafzahu fil Qur'ani. Umat akan diuji apakah mereka mau mengamalkan suatu amalan, suatu hukum yang tidak mereka dapati lafaznya di dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman kepada Rasulullah SAW tentu akan lolos ujian tersebut. Dia akan tetap terapkan hukum tersebut. Dia akan tetap patuh walaupun tidak ada dalam Al-Qur'an. Tapi orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dia akan beralasan, tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi nggak perlu kita amalkan, nggak perlu kita yakini. Nah, ini menjadi ujian buat kita. Wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu ta'ala. Dan untuk membuktikan iman mereka terhadap apa-apa yang Allah turunkan. Aksa halil Yahudi alladzina hawalu katma nassir rajmi fit Taurati. Tidak sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang mereka berusaha untuk menutup-nutupi teks dari ayat rajam yang ada dalam Taurat. Mereka tidak mau melaksanakan ayat rajam, padahal mereka tahu ada dalam Taurat, ada dalam kitab mereka, tapi mereka berusaha untuk tutup-tutupi. Maka orang-orang yang mengetahui suatu ajaran Islam, mengetahui suatu syariat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia tidak mau mengamalkannya, bahkan dia berusaha untuk mengesankan bahwasanya ini bukan bagian dari Islam. Ini mirip seperti perilaku orang-orang Yahudi. Kemudian, ats-tsalits, yang ketiga, ma nusikha hukmuhu waladzuhu, yang dihapus hukumnya dan juga teksnya. Dua-duanya dihapus. Kanaskhi asyaratir radha'ati as-sabiqi fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Seperti dihapusnya 10 kali susuan yang ada dalam Al-Quran, dihapus dengan 5 kali susuan. Jadi teksnya sudah tidak ada dan juga hukumnya sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah 5 kali susuan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan. Kemudian, wa yunqasamun naskhu bi'tibarin nasikhi ila 4 aqsamin. Nasakh dibagi berdasarkan nasikhnya. Dibagi menjadi 4 jenis. Al-awwal, yang pertama, naskhul Qur'ani bil Qur'an. Ayat Qur'an itu dinasakh dengan nasikhnya berupa ayat Qur'an juga. Misaluhu ayatul musabarati. Contohnya, 2 ayat tentang musabarah. Al-Anfal 65-66. Asani, yang kedua, naskhul Qur'ani bis sunnati. Menghapus ayat Qur'an dan nasikhnya, yang menghapusnya itu sunnah, hadis. Hadis menghapus Qur'an. Walam ajid lahu mithalan saliman. Dan kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, aku tidak menemukan ada contoh yang selamat,
Hanya contoh yang sempurna, contoh yang bagus untuk kasus ini. Atsalits, yang ketiga, naskhus sunnati bil Qur'ani. Hadis itu dinasakh oleh Al-Qur'an. Jadi nasikhnya Al-Qur'an. Al-Qur'an menghapus hadis. Wa mithaluhu, contohnya, naskhus istiqbali Baitul Maqdisi ats-tsabiti bis sunnah. Dihapusnya syariat menghadap ke Baitul Maqdis ketika salat, kemudian dihapus bistiqbalil Ka'bati tsabiti bi qauli ta'ala. Dihapus dengan ditetapkannya salat menghadap ke Ka'bah yang mana diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala katakan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah 144, 149, dan 150. Awalnya kiblat ke arah Baitul Maqdis. Ini Nabi yang perintahkan, berarti ini sunnah. Kemudian turun ayat yang memerintahkan menghadap ke kiblat yang baru, yaitu ke Masjidil Haram. Dan ini berdasarkan Al-Quran. Berarti Al-Quran menghapus sunnah. Ar-Rabi, yang keempat, naskhus sunnati bis sunnati. Sunnah atau hadis dihapus dengan hadis. Misaluhu, contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum anin nabidhi fil aw'iyati. Dahulu aku melarang kalian untuk membuat nabidh di dalam wadah-wadah kalian. Nabidh itu buah yang direndam ya di dalam air, kemudian disimpan beberapa hari sehingga berfermentasi. Umumnya menggunakan kurma, tapi juga bisa menggunakan selain kurma. Nah, kata Nabi, dahulu aku melarang kalian membuat nabidh. Fashribu fi ma syi'tum. Namun sekarang silakan kalian minum nabidh. Wala tashrabu muskiran. Namun nggak boleh meminum nabidh yang sudah membabukkan. Artinya apa? Artinya boleh bikin nabidh, tapi kalau sudah menjadi khamar, maka tidak diperbolehkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan yang lainnya. Hadis ini didhaifkan oleh jumhur ulama dan disahihkan oleh Imam Ahmad, dan asal dari hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Maka secara makna hadis ini sahih. Demikian juga seperti larangan ziarah kubur. Awalnya Nabi melarang ziarah kubur, namun Nabi bolehkan. Sunnah dihapus dengan sunnah. Kemudian hikmatun naskhi. Hikmah adanya nasakh. Linaskhi hikamun muta'addidatun minha. Nasakh itu punya hikmah yang sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, mura'atu masalihil ibadi bitashri'i ma huwa anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum. Adanya nasakh adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kemaslahatan para hamba dengan Allah syariatkan apa-apa yang bermanfaat bagi mereka untuk agama mereka dan dunia mereka. Yang kedua, at-tatawwuru fit tasyri'i hatta yablughal kamala. Adanya perkembangan syariat sedikit demi sedikit secara bertahap sampai akhirnya sempurna. Artinya syariat turun kepada Nabi SAW secara bertahap, tidak sekaligus. Kemudian berkembang akhirnya sudah sempurna. Dan sekarang sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Yang ketiga, ikhtibarul mukallafina bisti'dadihim liqabuli tahawuli min hukmin ila akhara wa ridahum bidzalika. Menguji para hamba tentang kesiapan mereka untuk menerima perubahan hukum dari satu hukum kepada hukum yang lain dan menguji apakah mereka ridha atau tidak. Yang keempat, ikhtibarul mukallafina biqiyamihim biwadhifati syukri. Menguji para hamba apakah mereka bersyukur atau tidak. Idza kana naskhu ila akhaffa. Ketika nasakh sebuah hukum itu dari yang berat diubah menjadi yang ringan, harusnya bersyukur. Wa wadhifatis sabri idza kana naskhu ila athqala. Dan juga menguji para hamba apakah mereka bersabar
Kalau nasakh itu dari hukum yang ringan berubah menjadi hukum yang berat. Seharusnya bersabar. Ya, ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.